Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1891 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk membimbing dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap diisi benih firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 18. Di bawah perikop persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Demikian firman Tuhan. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon, sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun.
Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya. Ia mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Salomo hendak memulai persiapan untuk membangun bait suci. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Salomo telah dinubuatkan Tuhan untuk membangun bait suci. Amin. Sudah perhatikan ayat 3 sampai ayat 5 di sana. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa Salomo memang sudah dinubuatkan Tuhan untuk membangun bait suci. Daud memang memiliki kerinduan besar. Kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal 7 di sana, saudara akan menemukan bahwa Daud sebenarnya sangat-sangat rindu untuk membangun bait suci. Tetapi Tuhan punya rencana lain buat Daud. Bukan Daud yang akan membangun bait suci, tetapi anaknya, yaitu Raja Salomo. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan sudah berfirman, itulah yang akan terjadi. Amin. Walaupun Daud punya kerinduan besar untuk membangun bait suci, tapi karena bukan Daud yang Tuhan firmankan untuk membangun bait suci, maka itu tidak akan terjadi. Saudara perhatikan, bukan berarti Daud tidak memiliki kekuatan untuk membangun bait suci. Daud punya kemampuan itu. Tapi karena bukan Daud yang Tuhan kehendaki untuk membangun bait suci, maka itu tidak akan terjadi. Salomo lah yang Tuhan nubuatkan, Tuhan kehendaki, Tuhan sudah berfirman bahwa dia yang akan membangun bait suci. Maka itu yang terjadi. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar. Salomo tahu bahwa dia sendiri tidak bisa membangun bait suci. Makanya Salomo mencari sahabat raja. Saudara perhatikan ayat 1 di sana. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Salomo sadar bahwa dengan dirinya sendiri dia tidak bisa mengerjakan
bait suci. Makanya dia membangun komunikasi dengan sahabat-sahabat ayahnya, sahabat-sahabat raja. Di dalam firman Tuhan ini, Hiram, Raja Tirus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun bait suci, membangun konteks sekarang ini gereja Tuhan. Kita hamba Tuhan atau gereja tidak bisa membangun sendiri tanpa membangun relasi sahabat-sahabat kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari saudara dukung support untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberkati, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya banyak melihat bahwa orang-orang yang punya hati untuk memberikan bantuan untuk pembangunan rumah Tuhan, hidup mereka diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung doa terus kami. Dalam pelayanan kami merindukan untuk dapat membeli tanah dan membangun rumah Tuhan. Saudara, kami sadar, kami tahu bahwa kami tidak bisa sendiri. Makanya kami sangat membutuhkan semua sahabat-sahabat saya yang mendengar renungan pagi ini dimanapun saudara berada. Mari mengambil bagian sama seperti Hiram Raja Tirus ini, mendukung pekerjaan Tuhan. Dan saudara lihat bahwa Tuhan menjamin kehidupan Hiram Raja Tirus. Mereka diberi makan oleh Salomo. Mereka diberkati karena sudah memberkati. Amin. Jadi kalau saudara sampai selama ini sudah diberkati Tuhan, bagian saudara jadi berkat bagi orang lain, apalagi bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak melihat bahwa orang-orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati dengan umur panjang. Anak cucunya diberkati sukses. Karena apa saudara? Memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati, saudara harus menabur. Saudara harus memberkati supaya saudara diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja saudara, tabur saudara. Atau saudara mau menabur juga untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan pelayanan saya, yang dimana kami sangat merindukan untuk membeli tanah dan membangun rumah Tuhan di atas tanah itu dengan iman. Saudara, kami punya panitia. Saudara yang mau menabur, saudara bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA di nomor 64854644577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya taburan saudara itu akan saudara nikmati. Bukan hanya kami yang menerima atau gereja-gereja yang ada di sekitar saudara yang menerima manfaatnya, saudara sendiri akan semakin diberkati. Amin. Haleluya. Salomo sadar bahwa dia sendiri tidak bisa membangun bait suci, makanya dia menghubungi sahabat-sahabat raja. Dan betul saudara, connect. Hiram Raja Tirus sangat mensupport, sangat mendukung. Saudara, nggak main-main. Yang Salomo minta ini kayu-kayu keras saudara, kayu-kayu yang sangat-sangat kuat, nggak mudah untuk menebang itu semua dan membawa. Saudara lihat tadi Hiram mengatakan, oke, kami akan potong pohon-pohon aras Libanon. Saudara, Hiram sangat-sangat antusias dalam membantu suksesnya pekerjaan Tuhan untuk membangun bait suci ini. Dia akan memotong dan dia akan bawa sampai ke Yerusalem. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tidak heran dalam kebenaran firman Tuhan ini, Salomo memberkati Hiram. Dan saya percaya Tuhan memberkati Hiram sehingga dia makan minum bersama rakyatnya dijamin. Keamanan dijamin semasa hidup Salomo. Haleluya. Saya percaya saudara itu juga yang akan terjadi kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Salomo all out untuk membangun bait suci. Sudah perhatikan ayat 13 sampai ayat 18, nanti saudara baca. Bagaimana
Salomo sangat-sangat antusias dalam pekerjaan pembangunan bait suci. Dia mengirim puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pekerjanya untuk mengerjakan ini. Dan semua orang-orang pilihan, orang-orang yang punya hati untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, berikan all out, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Makanya tidak heran semasa kehidupan Raja Salomo, Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena dia gak main-main. Kalau namanya pekerjaan Tuhan, dia memang betul all out, saudara. Semua kapasitas besarnya dia salurkan, dia keluarkan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam kebenaran firman Tuhan selalu berkata dengan segenap hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan segenap hati kita. Karena saya percaya, kalau kita mengerjakan dengan segenap hati, pasti hasilnya maksimal. Pasti hasilnya itu berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan dengan berat hati, dengan sungut-sungut, apapun yang kita kerjakan itu pasti ditolak oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bekerja untuk proyek Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan mendapat upah dari Tuhan, yaitu berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan akan curahkan, Tuhan akan salurkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, di saat Tuhan mempercayakan kita satu pekerjaan Tuhan, kerjakan itu dengan segenap hati. Dan kita harus all out, sehingga semuanya bisa maksimal memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini, bahwa Salomo telah dinubuatkan Tuhan untuk membangun bait suci. Makanya semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Karena Salomo yang Tuhan mau mengerjakan bait suci itu. Haleluya. Yang kedua, Salomo tahu bahwa dia sendiri tidak bisa membangun bait suci. Makanya Salomo mencari sahabat-sahabat raja untuk dapat mensupport kerinduan dia, untuk menjawab panggilan Tuhan untuk membangun bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita banyak gereja Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kita untuk menabur pekerjaan Tuhan dalam pembangunan. Bantu pekerjaan Tuhan di gereja-gereja yang sedang membangun. Dan saudara yang mau menabur untuk menjadi jawaban, menjadi bagian untuk mewujudkan kerinduan, saya bersama dengan pelayanan yang Tuhan izinkan saya gembalakan untuk dapat membeli dan membangun rumah Tuhan, saudara bisa menghubungi saya untuk jadi berkat. Dan saya percaya taburan saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semua dan Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini yang kita pelajari yang terakhir, yang ketiga, Salomo all out dalam mengerjakan pembangunan bait suci. Saudara dan saya, ketika dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus all out. Harus mengeluarkan semua kapasitas yang ada di dalam diri kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa biarlah pendengar semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kehidupan pribadi mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Dan hamba berdoa,
biarlah berkat dari sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.